merebut hak rakyat secara zalim, pelacuran, pembunuhan tanpa hak. Mayal maksiyah, maksiat, maasi. Ada zunub, ada ism, ada maksiyah, ada sayyiat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina bina habibana syafana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam min azwajihi wa dzurriyyatihi qurratan tamatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi abaina ummatina jaddatina jaddatina rusulil marfu'in wa liman natasimmal majma'in wa liman istama'na huna bisabi ma ta'lam asma'im sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walitanwiri qulubina walitasir umurina waliqadhi hawajina walisalama'atana dunya ukhrana. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukru lillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa man amma ba'd. Hari kedua dari min syahri Syawal, tarikh 10 ya, Nusa 16 Syawal. Terus 16 Syawal, 17 Syawal, 16 Syawal, 18 Syawal, 10 Juni. Betul? 10 Juni. Siapa yang lahir 10 Juni? Yang lahir 10 Juni siapa? Anak-anak. Biasanya yang lahir 10 bulan Juni itu anak pintar biasanya, orang sukses, banyak anak. Ya, lihat aja sejarah-sejarah. Baik, kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran bila ghayah wa bila nihayah. Awalan ma khairan dhairan wa sirran. Kita mohon pada Allah semoga tiap pagi dapat berkah ilmu. Ilmu sedikit tapi manfaat, berfaedah untuk diri kita, untuk turun kita, keluarga kita, dunia kita, akhirat kita. Tidak hanya sekedar baca banyak-banyak, jadi profesor, jadi doktor, lalu ngerusak negara, ngerusak agama. Walaupun sedikit tapi masih diberi Allah aman. Orang lain ruwet corona, masjid nggak boleh, pergaulan dibatasi. Kita sampai hari ini alhamdulillah
diberi Allah aman, selamat, tentram, damai, makan enak, kentut enak dia, BAB enak. Ada yang BAB-nya nggak enak, yang sembelit, yang mencret, ketelak, muntah, ada nggak ada kan? Alhamdulillah. Kalimatnya dalam Quran tuh apa namanya tuh? Seluruh nikmat dari Allah taala. Mama bikum min ni'matin faminallah. Amma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada kita itu semua hakikatnya dari Allah. Yang baik dari Allah, yang tidak baik dari diri kita sendiri. Azab, siksa, cobaan, semua musibah, bala itu sebabnya karena dosa. Dosa yang paling sulit itu yang Allah marah itu dosa apa? Dosa syirik, dosa riba, dosa ke orang tua, dosa makan anak yatim, merebut hak rakyat secara zalim, pelacuran, pembunuhan tanpa hak. Itu akan diberi oleh Allah penyakit-penyakit yang tidak seperti diberikan penyakit pada zaman-zaman nenek moyang kita dulu. Sekarang kita rasakan corona itu enggak kelihatan makhluknya kan, tapi seluruh dunia merasa takut mati. Dulu ada penyakit yang disebarkan oleh nyamuk, apa namanya itu? Malaria apa namanya? Ada istilahnya. Nyamuk sepatu, nyamuk Aedes, nyamuk apa namanya? Aedes. Syikaitu du'afa ad-du'a. Jeritan orang lemah adalah doa. Syikayatul du'afa'i ad-du'a. Sakaya sekutu, masdarnya sikaya. Ada Rasulullah menyebut asku du'fakum kuwati. Aku melaporkan, menjeritkan kelemahan kekuatkan. Asku du'fa quwati wa hawani 'alan nas. Rasulullah itu sendirian di Taif ngadu gitu. Ya, datang malaikat membantu nanti dulu, bukan itu maksudnya. Gitu. Jadi menjerit. Oh, kalau Imam Syafi'i lihat gurunya apa? Sakautu wakinilah makin suahif. Kalimat sakayas ini mufrodat, ini ilmu mufrodat untuk santri anak kelas 1 kelas 2 sama kelas 4. Sakautu ila waqi'in su akhibti farsadani la tarkil masih. Di khifdun itu mengingat, menjaga pelajaran itu susah. Sebabnya apa? Maksiat. Sakautu, aku laporkan, aku mengeluh, mengadu, menjerit, dengan susah amat belajar, kurang naik. Ini kelas 1 kawak 3 tahun, kelas 5 ini 4 tahun. Sakautu ila waqi'in. Ini kata Imam Syafi'i loh. Orang cerdas-cerdasan pada zaman. Sakautu ila waqi'in su'ahifti. Susahnya menghafal. Khalif an-Najuni Fa'arsadani ala tarkil ma'asi atau bitarkil ma'asi. Dia ngembimbingku, mengarahku supaya meninggalkan kemaksiatan. Ma'iyal maksiyah. Maksiat, ma'asi. Ada zunub, ada ism, ada maksiyah. Ada sayyiat. Ya?
Rabbana la tu'akhidhna in nasina akhtana. Nisyan atau khata. Akhtaat bukan kalau khata'un, kalau akhta'a yukhtu ikhta', kalau khata'a yakhta'u khata'. Lazim sama mutanabbi. Nah sini maksiat, apa sih maksiat itu? Aso. Kalau kalimat aso yang sih, asa apa tetekan itu kayak asanya? Tongkat asama ya. Biasanya kalau kamu yang bawa tongkat tuh nyambetin ya kan? Ya kan? Yang adin disabetin ya. Ane buat disenggeti gitu. Ya. Kalau ngerti asong ya, nyerumpingi uang, Pak. Apa dari akar kata itu kah kalimat aso itu? Ini kan aso yang sih isyan. Ya, isyan. Dalam Quran habbama ilaikum iman wa yazannakum bakarra ilaikum kufra wa nisyan. Wa karra ilaikum kufra wal fusuqa wa nisyan. Dibedakan al kufra wal fusuq wa nisyan. Ya. Jadi al kufur yang tertinggi. Setelah kufur di situ susunannya al fusuq. Tiga manusia. Wa nisyan. Wa karra ilaikum al kufra wal fusuq wal nisyan. Wa ja'alna minar rasyidin. Sebelumnya habbaba ilaikum iman wa karra tazid. Dihiaskan di hati kita oleh Allah untuk cinta pada bagaimana? Dibuat benci dan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Fasik itu biasanya kharijun anid din. Yabtaid anid din. Lari dari agama. Bukan batu kufur. Suruh salat, ngorok, ini. Terus nah, isinya apa? Suruh tepat waktu berjamaah, menjelang duhur, sholatnya menjelang asar. Masih ada. Lihat. Dalam keadaan normal. Bukan dalam keadaan abnormal. Oh ya, jadi itu masih kalau santri. Suruh hadir tepat waktu sekelas, kata gurunya sudah hadir, santrinya masih cebok gitu. Masih di dapur. Itu maksiat. Yang guru ngebenci. Atau dikirim oleh orang tua jajan uang untuk bayar dapur, untuk berjajan. Maksiat. Paham ya? Yang itu maksiat. Maka belajarnya susah. Dibuat susah oleh Allah. Atau makanan teman di kamarnya dimakan sendiri. Lagi tidur dikeratak. Ya biasanya Akbar sama derajatnya. Anak-anak baru biasa kan banyak tuh. Anak baru banyak bau kue kan. Nginggong gitu. Nah, itu baru tidur. Atau waktu berjamaah pura-pura ke WC. Nah, kalau udah kosong baru. Ada tuh orang dulu tuh. Berapa orang? Orang sana lah itu banyak. Ada berapa kali terjadi. Itu membuat belajar susah. Itu maksiat. Ya, maksiat. Jadi jangan dilakuin. Yang dilakuin maksiat membuat susah. Jadi terhalang ilmu. Jadi makanya sebut Pak Arsadi ala tarkil ma'asi, membimbing untuk meninggalkan maksiat. Ini kalau diterangkan, didetailkan di tasrif maksiat itu untuk kita ini. Kalau kamu misalnya punya buku, tak ambil tanpa permisi, sakit hati enggak? Kita itu maksiat tuh, yang bertanya hati. Padahal nanti ada kembali kan. Tapi kayaknya ngalah gitu, mempermainkan. Pulpen di kantongmu diambil sama teman kamu tak permisi. Ini sakit hati nggak tuh? Ya. Siapa yang bisa gitu? Hah? Siapa? Ragil? Mana Ragil? Kenapa? Anak corona. Anak Al-Quran sama corona. Atau sepatu teman dipakai dengan sengaja. Lalu
Ketika mau dipakai kamu nggak ada. Ngejerit-jerit nggak tuh? Dongkol nggak? Dongkol. Kayak madan gitu tuh masa tuh. Ngambil jambu orang, jambu tetangga, buat tetangga di potel gitu aja. Tanpa permisi. Walaupun kamu ketika setelah dimakan beritahu nggak apa-apa. Bagusnya kan, bagusnya itu beritahu dulu. Emang ketemu amang, teh, bunyi kakangnya. Terus dipetik, dimakan, baru teh, makan lebih mati perut. Ya. Kayak gitu maksiat. Ya. Atau santri lagi antri mandi nih, ditaruh tuh apa gayungnya, antri. Sebentar doang itu tuh, ini keluar, aja ke depan, marah nggak santri? Ih, bisa nunggu suwi-suwi, gue kebelet tak ngisinya. Paham ya? Kayak gitu tuh modal itu. Paham ya? Itu maksudnya antar kita, antar makhluk tuh. Lampaikan kepada Allah. Udah tahu salat berjamaah misalnya, nggak ada wudu, nggak dilakukan, dipanggil, hayya 'alas shalah, menjerit-jerit tuh, perintah Allah ke makhluk. Lalu cek aja telinganya. Bapak kamu memanggil, orangnya kan kira-kira dulu lempar lu tembok lu, apa serempung, lah. Serempung. Siapa kamu namanya? Hah? Yas, kata mama nih. Jojong udah kayak wong curah kan. Yas. Lah, itu enggak usah selak lawang. Siapa penting. Tahu nggak? Itu namanya bahasa Al-Quran istiza, ngeledek, ya. Abillah wa ayati wa rasuli antum tastahzi'un. Dalam surat Al-Baqarah ada kan? Innama nahnu mustahzi'un. Itu datang begaul tuh ngeledak aja gitu tuh. Seperti kamu ngeledak Kiai Ustaz Kiai Lukman Harun kan ya, buat mana dia begitu kan ngeledak udah. Tahu istiza itu susah. Dari sikap, dari hati dan sikap. Hati-hati. Apa lanjutannya itu? Allah yastajib. Allah dong itu kalau Allah yastajib coba kan. Makhluk yang lemah dhaif, usulallah min tini mahmain, enggak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Allah mayamuddu fituh ini dibiarkan. Tughyan apa? Tagha. Melewati batas. Dibiarkan. Ya'maun bidang, tahu bidang. Tahu bidang? Picak. Picak. Berjenglang, long-long. Walaupun melek. Ya, jadi jangan main-main. Ini kelebihan santri itu. Berdialog sama yang Maha Kuasa, diajak bicara, jiwanya itu walaupun kecil kerdil, tapi dimuliakan. Malaikat suruh sujud, ya kan? Malaikat suruh sujud, dan diajak ngomong, wadkurni adkurkum, sebut aku akan kusebut di kamu, ya kan? Jadi nama seperti Akbar, orang Tegal ya sama namanya. Ikhwan, orang ikhwan ngorok ikhwan. Ya ukhti ya, ganti ya. Akhwat ya. Ngorok air bercerai. Ikhwan. Bilang. Dipanggil. Neng marah. Jadi kalau nama makhluk dijadikan pembicaraan kabinet ars, tahu kabinet ars, malaikat, alladzina yahmilul ars, sing gotong-gotong, hamale amin apa? Gotong-gotong,
Hamil ke menghamil, wong wadon hamil, gotong-gotong. Iya kan? Hamil. Itu wong wadon istilahnya hamil. Ini apa namanya? Bukan ini. Kakinya hamil juga kan? Pembawa, penopang. Di Quran alladzina yahmiluna al-arsya. Kami hamal yahmil, aman haula yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna ladzina amanu. Kita nyebut nama Allah, Allah nyebut nama kita di arsy. Allah kepada makhluk kayak mulai kita ini menyebut setiap hari ya Allah, ya Allah, ya Allah. Abdul dzikr la ilaha illallah, la ilaha illallah disebut. Tapi memahami dengan iman, bukan dengan akal. Karena itu untuk orang beriman doang. Orang tidak beriman enggak yakin itu. Karena kelihatan arusnya, malaikatnya kelihatan. Ya kan? Quran itu walaupun ada tulisannya, tapi enggak dipercaya oleh dia. Enggak nyambung dialognya. Ketika doa ya alladzina amanu dzikran katsiran kan gitu. Sebut Allah dengan sebut yang banyak. Enggak dilakuin. Gitu. Nah, beruntunglah kita setiap hari kita sholat. Aqimi sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Karena di Al-Quran dibaca, Fatihah itu zikir juga kan? Nah, zikra itu. Ya, sholawat dibaca, semua lengkap dibaca di situ. Sholat. Totalitas ungkapan zikir itu ya tasbih, takbir, takbir, ya sholawat, ya syahadat, ya Quran ya doa, semua terangkum. Aqimis sholata lidzikri. Ada kalimat afdhalul dzikr la ilaha illallah. Gitu. Nah, simbol apa kalimatnya itu la ilaha illallah. Di surat Muhammad itu afdhalul dzikri fa'lam an la ilaha illallah astaghfiru lidzambika wa lil mu'minin wal mu'minat. Setelah mengucap la ilaha illallah, udah kita bertuhan pada Allah total mutlak satu, baru kita disuruh istighfar. Kalau la ilaha illallah belum beres, nggak ada istighfar. Itu sudah tertibnya tuh. Ya boleh ucap la ilaha illallah, setelah itu astagfirullah boleh. Ada kalimat fasabih yang lebih astagfir, tasbih baru istighfar. Tahlil baru istighfar, tasbih baru istighfar. Itu susunannya. Tapi hadis-hadis Rasulullah kan beda-beda kan. Apapun dengan kalimat apapun kau mulai nggak ada salah. Mau pakai tasbih dulu, ke tahmid dulu, takbir, tahlil dulu kan nggak apa-apa. Itu disebut al-baqatu sholihatu khairun min rabbika sahaban khairun amal baqatu sholihat. Kalimat-kalimat amal soleh yang akan bako, akan tetap. Itu amal soleh yang tidak luntur. Nanti ya. Ini sedekah. Kalau kamu sedekah 1.000 1 juta, ditimbang dengan ucapan subhanallah bihamdi, kata kitab itu lebih berat subhanallah bihamdi. Ya, jangan malas bertasbih, jangan malas zikir la ilaha illallah. Ya. Ini mah assalamualaikum, luruk lari, langsung ke dapur. Ruwet gini santri gitu deh. Ada kita di sini ada nggak? Dari Bekasi nggak itu? Bekasi dari Mancak. Ibnu tak ini, rebutan dapur aja. Kembali, mereka saudara kita kan, anak Nabi Adam kan. Tugas kita perintah Allah, bersama rabbika bil. Jangan kita ingin panggil mereka ilanar, ya ilanar mereka, kita ilal jannah. Dari salam ya. Harus punya jiwa begitu anak santri. Jadi di mana-mana tuh kalau ada orang kafir tuh, jadi diceramai, diajak. Kamunya ngerti ilmu berdebat, ilmu tanya jawab, segala ilmu yang berkaitan dengan Islam dan tentang mereka. Diulang-ulang an'amta dan al-maghdubi tiap hari. Tapi karena nggak sering dipahamkan, sehingga gitu aja sebagai ubudiyah mahdo aja. Hal itu adalah pertarungan hidup, ya. Pertarungan hidup dari mulai bumi ini didirikan sampai akhir. Itulah dikemasnya. Yang satu al-mun'am, yang satu al-maghdub. Yang di sini maksudnya orang yang paling kuat kebencian pada Islam itu apa? Al-Yahud wal la tajidina saddan nas adawatan kan? Lilladzina amanu al-Yahud wal
Ihdina siratal. Kamu pasti akan ketemu. La tajidanna dalam taukid dan taukid sakilah. Ya. Pasti akan ketemu. Dijelas dari bakal. La tajidanna asaddan nas adawa. Sangat-sangat permusuhannya pada manusia, pada kita. Dari manusia ini. Orang Yahudi dan orang musyrik. Enggak disebut di situ al-dhalun. An-Nasara enggak disebut. An-Nasara mah kalau mawadda aqrabu apa namanya? Aqrabu lebih dekat kecintanya pada kita. Beda dengan Yahudi. Jadi sejak kecil kamu diskusinya itu, tapi standar diskusinya ya Quran itu. Yahudi itu yaqtul amya bi ghairiha, yuhariful kalimah mawadi'ih kalimat. Sami'na wa asaina, itu sikap-sikapnya, mentalnya kayak gitu. Ya. Ini mental aku dengar tapi aku ngelawan. Kalau sifat orang beriman sami'na atau na. Nah, sampai kepada soal peradaban bumi, peradaban bernegara, berkelurahan, bereti, berpesantren, berorganisasi itu nantinya. Ya, harus dipahami. Jangan terlambat. Ini terus-terusan menjadi generasi anak keturunan yang dijajah terus. Ekonomi mereka yang ngatur, produksi, kurikulum, undang-undang, politik, semua mereka yang ngatur. Karena terlambat menyadarkan, terlambat menyampaikan ilmu dan mental. Hanya bisa nyala kadar doang itu. Ya. Nah, mereka ambil alih segala macam. Kita mau dibohongin terus. Di sinetron itu dimain-mainkan terus. Digoyang. Kalimat itu di Quran itu memang apa? Yakhudu wa kunna nakhudu mal khaidin. Di Quran itu apa? Masalah kaum fisaqor qalu lam lakum minal musal wa lam lakum nutimul mis wa kunna nakhudu ma'al suka main-main, sudah senang-senang aja. Nggak pernah berpikir keras, nggak pernah berdisiplin. Jadi si disiplin di sholat. Dulu nggak mau sholat, nggak mau bikin orang miskin. Dicipta lapangan kerja nggak terpikirkan. Bagaimana nggak hilang maling, hilang garong, hilang bunuh diri, segala macam, hilang perceraian, kefakiran. Itu kegiatan orang sholat, kegiatan orang Islam, kegiatan orang beriman. Ini dia. Sehingga nggak ada waktu lagi untuk main-main itu. Main-mainnya itu main-main yang masuk, yang disyariatkan oleh Allah. Ya keliling, tak tawaf, tak sa'i, tak haji, tak namanya as-sa'ikun, yang suka keliling. Ya, dalam surah Taubat, at-taibun al-amidun as-sa'ikun, itu sa'ik, siyahah, tukang jalan-jalan. Itu jalan-jalannya dalam rangka dakwah, dalam rangka ketaatan pada Allah. Ada kalimat fasir fil ardi fangdur. Itu apa riset ilmiah agama. Entah soal jaringan, apa kalimat fasir fil ardi itu? Jalan-jalan kalau di bumi. Untuk apa jalan-jalan doang? Baru burung nggak jalan-jalan? Entah. Fasir fil ardi untuk apa? Ada rasa perintah di dalamnya. Apa menyiapkan dakwah, tim dakwah, tim ekonomi, tim tentara kali. Fasir fil ardi fangdur. Lihat, perhatikan kamu. Kenapa? Apa ini jadi habis? Nggak ada sisanya di sejarah. Karena ngelanggar pada Allah, durhaka. Itu kaum Ad sampai itu kan, Fir'aun. Nah, itu kita harus mempelajari peradabannya, pengaturan negaranya, peraturan perekonomiannya, sejarahnya, budayanya segala macam. Kalian fangdur kali, fasir fadi fangdur. Kayak kana betul, bukan dibit. Supaya tidak seperti itu gimana? Nah, menyiapkan tenaga ahli segala macam. Bukan sekedar jalan-jalan kayak kamu jalan-jalan ke orang bolong, ngerti ya? Bukan kayak kamu jalan-jalan ke pantai, itu menjalan anak-anak. Ini mah ini perintah orang beriman, nomor ukola, ulama, gitu ya, akuya, ulil amr. Tergantung siapa yang merespon perintah ini. Kalau yang merespon anak kecil ya jalan-jalan di bumi aja ala kadar, cari durian, cari rambutan boleh. Nanti, nah ahli pikir yang tugasnya merancang peradaban bumi, peradaban bernegara, peradaban manusia, yang di otaknya itu beragam ilmu dengan segala timnya,
supaya peradaban beberumur ribuan tahun jangan sampai melakukan apa yang dilakukan oleh Qarun, oleh Fir'aun, oleh Samud, Ad gitu. Nanti jadi kenapa satu bangsa itu ambruk, hancur? Karena menentang Allah. Maka artinya apa? Harus ada kajian tauhid supaya tahu tentang Allah kan itu. Lihat akhlak, syariat gitu, supaya ikut aturan Allah. Itu harus menyiapkan tenaga pengajar, tenaga dakwah, tenaga membalikan gitu. Tenaga hukum, tenaga segala macam tenaga yang menerjemahkan kemauan Allah dalam wahyu ini. Paham ya? Di dalamnya kayak gitu. Itu aja, semoga ada manfaatnya. Cepat pinter, bermanfaat, cepat nangkap ilmu, cepat paham ilmu, pandai mengamalkan ilmu, mewariskan ilmu, dan menyebarkan ilmu. Dilindungi Allah dari segala macam gangguan-gangguan belajar, dari gangguan penyakit supak, penyakit lupa, penyakit mencret, penyakit kantong kering, kanker, kiriman kurang. Oh, orang tuanya banyak, rezekinya banyak, berkah, luas, ngalir kayak sungai Nil, rezekinya itu nggak habis-habis, sampai 7 turunan, berkah, halal, dan punya efek untuk mengagungkan agamamu. Sekian, Ustadznya mohon maaf kurang punya yang baik dari Allah, yang tidak baik dari Ustadz. Sekian, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.